Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo semuanya, apa kabar? Mungkin keadaanku kurang baik, tapi aku harap kalian baik-baik aja. Kali ini temanya adalah kenapa dia blok aku ketika lagi cinta-cintanya. Kenapa dia blok aku lagi cinta-cintanya. Di sini ada 3 buah kartu. Ada kartu biru muda, ada kartu biru tua, dan ada kartu ungu. Nah, kalian pilih yang mana? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, sekarang kalian sudah memilih ya dari 3 kartu ini. So, kita langsung masuk ke pembacaan. Buat kamu yang memilih kartu atau file yang warna biru ini, file 1, kita akan cek kenapa pasangan kamu di sini meninggalkan kamu ketika sedang cinta-cintanya, atau kenapa dia blok kamu ketika sedang cinta-cintanya. Di sini aku akan ambil beberapa kartu ya teman-teman. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, aku sudah ambil 7 kartu di depanku. Dan kita akan cek ya, kenapa dia seperti itu. Oke, penjelasannya seperti ini teman-teman. Di sini ada Knight of Wands, ada Ace of Cups, the Universe, Knight of Swords, the Hierophant, dan the Star. Oke. Aku jelasin satu-satu ya. Di sini ada Prince of Wands, di mana pada awalnya dia ini merasakan adanya suatu ketertarikan sama kamu. Ya, ketertarikan tuh suddenly, seketika. Cepat, kan? Dia penasaran sama kamu, dia mungkin suka sama kamu dalam diam, kemudian dia mencoba untuk mendekati kamu, dan akhirnya mungkin hasilnya itu terjadilah komunikasi. Dia mulai suka sama kamu, ya. Ketika dia mulai suka sama kamu, kalian berbicara, kalian ngobrol seiring waktu. Ternyata di sini dia merasa belum capable, ya. Ada kartu di Universe atau the World, artinya mungkin kamu itu sosok karakternya lebih kuat daripada dia, lebih dominan. Ternyata kamu orangnya bukan yang dia maunya sosoknya mungkin yang lebih kalem, yang mengimbangi dia, atau seperti itu, ya. Di sini kadang-kadang orang kriterianya itu adalah, mungkin kadang-kadang orang tuh nggak suka yang terlalu agresif gitu. Mungkin seseorang yang tidak suka yang terlalu gimana gitu lah, ya kan. Kalian baru ketemu, bukan pacaran juga sih, ini lebih kayak pengenalan, tapi sifat kalian sudah lebih agresif gitu loh, dan mungkin itu tidak sesuai dengan kriteria dia. Akhirnya di sini dia meninggalkan kamu dengan cepat. Dia meninggalkan kamu, dia berpikir bahwa mungkin ini bukan jodohku. Kalau misalnya makin diteruskan, makin diberikan harapan, itu pun kasihan untuk kamu gitu loh. Mungkin dia mau ngomong ini cuman takut menyinggung, karena dia bukan tipe-tipe orang yang
mau memberitahu sesuatu, karena di sini sifatnya juga mungkin masih kekanak-kanakan, just for fun ya, just for fun. Dan di sini dia masih mengejar cita-citanya yang lain. Mungkin ada orang lain atau bagaimana dia mengejar itu, seperti itu ya. Sifat kamu di sini mendominasi, mungkin itu ada beberapa, atau kamu sebagai opsi di sini teman-teman. Dan dia ada chasing another else gitu. Bisa jadi seperti itu dengan tidak menyinggung kamu ya. Aku bicara seperti ini seperti itu. Tapi kalau misalnya beda ya nggak apa-apa, karena energinya mungkin bukan kamu yang kutarik gitu. Terus di sini ada the Hierophant. Dia melakukan hal ini ke kamu. Ya, dia melakukan hal ini ke kamu dikarenakan sebenarnya juga dia itu memang sudah berpikir matang. Pertama sudah berpikir matang, yang kedua sudah menjadi suatu keputusan mungkin yang terbaik seperti ini. Dikala dia bukan tipe-tipe orang yang datang baik-baik, pergi baik-baik. Jujur aja ya, kalau aku bilang, Kak, kenapa sih dia nggak pergi baik-baik? Ya memang seperti itu, ya. Dia bukan orang yang gampang untuk say goodbye. Jadi kenapa dia ngeblok kamu di sini? Itu mungkin sudah keputusan dan ya sudahlah, daripada terlalu menggantung dan nggak cocok gitu lah. Bisa jadi kalian ini ya, ini aku bisa ulang untuk skenarionya. Bisa aja kalian ini ketemunya di sosial media ya, ketemu di sosial media dan lain-lain. Ternyata ada sifatnya yang mungkin dari kamu yang dia kurang suka. Kamu terlalu gimana? Ya, kamu terlalu gimana? Mendominasi, dan dia tipe-tipe orang yang maunya gampang aja gitu. Ya, kalau misalnya kalian dari sosial media dan dia ngeblok kamu di situ. Oke. Di sini ada the Star. Kemungkinan apakah aku akan dibuka lagi bloknya sama dia? Kemungkinan ada. Tapi itu dalam jangka waktu yang lama, ketika dia sudah tidak menemukan siapa-siapa. Oh iya, ketika dia menyadari bahwa jodohnya adalah kamu, mungkin dia akan cari kamu lagi. Gitu. Tapi ya orang-orang seperti ini sebetulnya sih nggak usah dikasih lahan kalau menurut aku, tapi nggak tahu kamu ya. Ini adalah pembacaan dari aku gitu. Kemudian kedepannya kalian gimana sih? Apakah akan menemukan satu cinta atau gimana? Jika aku udah diblok sama dia, apakah masih sama dia lagi atau gimana? Kita buka sama-sama ya teman-teman. Aku ambil 7 lagi di sini. Aku atur dulu ya teman-teman. Di sini kalau aku lihat, aku sudah tahu bahwa yang harus kalian lakukan adalah jika menghadapi orang seperti ini, itu satu, kalian lihat aja yang dia lakukan sekarang ya. Kalian lihat yang dilakukan sekarang ke kamu bagaimana gitu. Tidak terlalu berharap terlalu jauh ya, tidak perlu berharap terlalu bagaimana teman-teman.
lihat yang sekarang ya. Udah itu kamu cari tahu jawabannya sendiri dalam hati. Kenapa dia tiba-tiba ngeblok kamu? Oke? Ini sudah aku kasih tahu jawabannya di atas, dan sekarang kamu di sini mencari penelaah, mencari satu penerangan. Ya, telaah lagi. Kira-kira bener gak sih aku tuh seperti ini? Apakah aku harus introspeksi diri? Jika memang iya, aku harus baik ke depannya. Oke? Yang kedua, stoplah berhayal. Stoplah berhayal, dia akan datang ke kamu lagi, walaupun nantinya kemungkinan dia akan datang jika dia tidak bertemu dengan orang lain. Begitu. Dia masih save nomor kontak kamu dan tinggal unblock. Oke? Tapi ini adalah sesuatu yang tidak pasti ya teman-teman. Sesuatu yang tidak pasti. Jadi daripada kamu menunggu sesuatu yang tidak pasti, mau menunggu sampai uban sampai beruban, sampai gimana, ini ada Seven of Cups dan ada The Hermit. Artinya adalah ketika kamu bertemu dengan kartu ini, kamu sudah stop. Kamu masih punya banyak keinginan, kamu stop hayalan-hayalanmu tentang dia, ya. Mulai mencari satu pencerahan bahwa kamu harus kembali ke dunia real. Bahwa kalau memang dia sudah rejected kamu, tidak perlu gengsi, tidak perlu ragu, ya sudah, berarti kamu bukan pilihannya dia. Apalagi kalau kalian kenalnya di sosial media dan lain-lain, ya. It's easy to block someone, oke? Jadi kamu juga nggak masalah. Kamu sadari dulu diri kamu nih, kamu apakah sudah cocok buat orang tersebut, ataukah memang orang itu yang memang tidak cocok sama kamu. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles dan Eight of Wands. Dikala kalian sendiri, ya, secara jiwa, ya, supaya tidak merasakan kesepian, kalian harus melakukan sesuatu yang berguna untuk diri sendiri. Contohnya bekerja, lebih rajin bekerja, lebih rajin mencari ilmu, lebih rajin untuk mencari ketenangan diri sendiri dengan melakukan hobi-hobi yang positif gitu. Dan di sini ada The Eight of Swords. Nah, hindari untuk mind blocking, hindari untuk sesuatu pikiran yang terus kamu pikirin yang ini nggak akan tahu kapan ada ujungnya, begitu ya. Karena kalau misalnya cuman short, ya, secara dia sendiri juga tidak dewasa, nggak ada salahnya sih kamu itu berpikir bahwa dia juga sudah dewasa. Ketika dia ngeblok kamu itu sudah dalam keadaan sadar, bukan dia nggak sadar, gitu. Ya, jadi kalian harus acceptable diri sendiri. Bukan berarti kalian harus bekerja hati. Oh ya, aku ternyata ditolak ya sama orang ini. Oh ya sudah, berarti kalian ini bukan tipenya dia, gitu loh. Kasar atau apapun yang menurut dia, menurut kamu misalnya gini, dia ini kasar nih, dia dominan. Padahal dia suka sama cewek yang feminin, dia tuh jauh dari tipenya. Apalagi kalau misalnya orang yang kamu kenal ini tipe-tipe yang sudah punya anak, dia pasti akan mikir, wah kalau ini terlalu dominan, anakku ntar gimana. Nah gitu-gitu lah teman-teman ya. Gak apa-apa, gak usah kenal-kenalan sama orang yang gak penting kayak gitu. Misalnya kamu sendiri merasa menjadi diri kamu sendiri ini sudah menjadi lebih baik gitu loh. Aku sudah baik, udah speak up, udah enak ngobrol sama dia, tapi kalau dia orang yang gak asik, dasarnya gak asik, ya udah lupain ya. Yang terakhir, kamu harus ada namanya mawas diri. Dikala kamu tidak perlu melakukan apa-apa, ya, tidak perlu berbuat apa-apa, kamu harus di sini lebih kayak, oke, aku berhak atas diriku. Aku berhak dengan apa yang kulakukan. Aku tidak mau egois, ya. Mulai sekarang anger, marah kemarahan, apalagi ada bom waktu di sini, itu disingkirkan, ya. Ini sangat tidak baik. Maksudnya, kalau misalnya kamu dalam hal pekerjaan ini oke, sebagai pemimpin, tapi kalau masalah perasaan, sebaiknya kamu diem aja dulu. Ya, diem aja, nggak usah ada emosi, kekesalan, kebencian atau apapun. Nanti yang berakhirnya kamu akan stuck sama dia. Di sini ada tipe-tipe orang yang dia diem aja, tapi dia ingin tahu, ingin dengar. Berarti takutnya kamu nanti bisa stalker orang ini, kamu lihat Facebooknya, kamu lihat Instagramnya, terus kamu nanti mulai berhayal dan gimana-gimana. Oh iya, mungkin dia udah punya ini, mungkin dia itu, dengan mencari pembenaran sendiri. Aku rasa itu nggak perlu sih teman-teman, nggak perlu gitu, karena wasted, percuma. Harap disadari di sini kalian kan sudah dewasa berdua ya. Kamu dan dia tuh sudah dewasa. Jadi
Kalau kataku, tidak perlu ada namanya sifat kayak anak-anak lagi gitu. Ketika dia blok kamu dan kamu di sini, harus ada acceptable bahwa oh iya mungkin aku tidak menyenangkan, aku tidak terukir di hatinya dia. Itu harus terima teman-teman. Itu sama aja dia ngeblok kamu itu sebagai kritik halus. Mungkin ada sesuatu sifat pemaksaan atau sesuatu yang dia sebetulnya ketemuan yuk. Nah, dia belum mau ketemuan, entah kenapa. Bisa juga dia nipu kamu, kan bisa jadi gitu. Cuman seseorang yang seperti ini ya, yang tadinya getol deketin kamu tiba-tiba hilang, udah nggak usah dicari-cari lagi. Oke, kita lihat dari oracle-nya. Ada butterfly. Nah, di next space ya, dengan adanya kejadian ini, kamu akan menghilingkan inner child kamu. Dari dalam diri kamu tahu bahwa dengan adanya sebuah penolakan itu akan mendewasakan kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti ini suatu kritik, gitu aja anggapannya ya. Kemudian di sini ada ascending. Transcending obstacle, learning expansion, new phase, preparing for union. Jadi gini, kalau aku ambil sini nggak mungkin kalian union ya. Berarti ada new phase, ada fase baru di mana kamu itu harus lebih terbangun gitu loh. Kamu harus lebih tergugah bahwa memang ini tuh kritikan seperti ini yang dia buat ke kamu, dia ngeblok kamu akan tunjukkan oh ya mungkin aku tidak cocok juga untuk kamu, dan kamu juga belum tentu cocok seimbang sama aku nanti. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, kamu akan mendapat yang lebih baik, kamu akan menjulang lebih tinggi lagi. Oke? Ada lighting, ada suddenly change, shocking news ya. Ini ada shocking news dari kamu yang membuat kamu itu hancur sebetulnya. Tapi di sini ada baiknya adalah ketika kamu sudah hancur, itu akan membuat suatu transformasi, ya, transformasi dari diri kamu menjadi lebih baik. Oh iya, berarti ini kamu sudah mendapatkan satu teguran bahwa kamu tuh harus berubah menjadi the best of you, the best of you atau the new you. Di sini ada focus on self tuh, ada self indulgence. Jadi kamu harus time to heal. Kamu di sini jika kamu depresi, stres dan kamu merasakan seperti ini, yang pikiran kamu kenapa dia begini, berarti kamu sedang harus belajar menyembuhkan shadow work kamu. Shadow work itu udah PR kegelapan dalam arti orang kalau mau spiritual awakening sama aku itu pasti akan mendapatkan hal-hal yang orang lain itu akan menjatuhkan kamu, sama dia tuh ngejatuhin kamu. Berarti saatnya kamu tuh harus mengenal diri kamu sendiri, healing diri kamu sendiri, ya. Gak ada orang lain yang bisa bantu, even aku. Healthy choice. Jadi jika kamu memang suka dengan seseorang, pilihlah seseorang yang nanti kedepannya itu sehat, ya. Sama kayak kamu pilih makanan. Makanan yang sehat, makanan yang hindari lemak-lemak, misalnya contoh kayak gitu. Dan di sini kamu harus seimbang antara hidup dan kehidupan cinta dan kehidupan normal kamu. Self care kamu harus happy dulu, ya, untuk mendapatkan orang yang cocok buat kamu. Kamu pemegang kuncinya. Siapapun yang kamu mau, jika kamu memang sudah mengerti semua ini, kamu adalah orang yang akan dikejar, ya. Karena banyak hati tertutup di luar sana tuh yang akan lihat kamu. Masih banyak opsi intinya, masih banyak opsi, nggak cuma dia. Heartbroken. Memang kamu akan merasakan di sini feeling loss, separation, breakup dan lain-lain. Tapi itu nggak masalah. Kalau masalah patah hati di sini, ya, kamu sembuhkan dengan namanya di sini. Dengan adanya pertumbuhan, dengan adanya fokus on self, itu lebih baik, ya. Dan di sini ada pesan bahwa kamu harus banyak fokus sama diri kamu sendiri, mungkin dengan bekerja, dengan melakukan hobi-hobi yang kamu suka. Seperti itu teman-teman.
Gak masalah. Ini kalau misalnya masalah patah hati, levelnya masih kecil lah. Diblokir dan memblokir itu udah zaman now banget. Jadi bersikaplah dewasa, tetap fokus, sayangi diri sendiri. Oke, see you and bye-bye. File kedua adalah file ini. Oke, sekarang kita akan shuffle sama-sama alasan kenapa dia ngeblok kamu ketika lagi cinta-cintanya. Fokus ya. Kita ambil 1, 2, 3, 4. Oke, aku sudah mengambil 1 kartu ya. Ada 7 kartu di sini yang akan aku bacakan untuk kalian. Pertama ada Star and Seven of Cups, kemudian ada Judgment and the Devil, dan di sini ada Ace on 9 of Pentacles. Jadi begini ya teman-teman. Kenapa dia bisa ngeblok kamu? Pertama yang aku lihat di sini ya, pada awalnya dia menaruh harapan besar sama kamu. Pada awalnya dia suka kamu dikarenakan mengharapkan kamu itu bisa memenuhi semua keinginan-keinginannya. Dalam arti dia berpikir kamu mungkin memiliki harta yang banyak, kamu bisa dimanfaatkan, kamu orangnya lugu, sehingga dia itu menaruh harapan-harapan besar sama kamu, ya, dalam hal keinginannya dia terpenuhi, ya, 1. Kemudian nomor 2, di sini aku melihat ada Judgment dan the Devil. Dia adalah orang yang mengetahui bahwa kamu itu memang sedang butuh cinta. Ya, butuh cinta. Butuh kasih sayang. Butuh namanya diperhatikan. Makanya, trik dia adalah di sini adalah membuat kamu lemah dan membuat kamu tuh merasa terikat. Ya. Dikala dia tahu bahwa kamu bisa dimanfaatkan dan lain-lain, tantangan itu sudah selesai buat dia. Gitu. Jadi harapan-harapannya mungkin sudah terpenuhi. Ya, dia bukan tipe-tipe yang mau hubungan jangka panjang. Kalaupun jangka panjang itu pun gak serius. Jadi dia adalah orang yang sebenarnya main-main aja, ya, main-main aja dalam arti dia memanfaatkan kamu untuk kesenangannya sendiri. Ada pleasure, ada sesuatu yang dia tuju di sini. Kenapa dia nggak blok kamu? Gampang sebetulnya, karena ada orang lain yang dia sudah mau tuju, dan orang lain itu sepertinya sudah akan memberikan sinyal sama dia. Di sini dia itu harus ada effort keras, ya, effort keras untuk mendapatkan orang ini. Bisa jadi dia melihat suatu peluang di luar sana yang bisa fulfill semua keinginannya melebihi dari diri kamu, seperti itu. Jadi ibaratnya dia tuh memanfaatkan kamu, ya, dalam modus cinta gitu loh teman-teman. Harus disadari bahwa orang-orang seperti ini itu memang jika kamunya baik, ya, itu nggak akan bertahan lama walaupun itu menyakitkan. Oke? Dan di sini orang yang dia rasa akan memberikan dia suatu mungkin harta, kekayaan atau apapun, ya, yang akan membuat dia sadar dan nyaman bahwa oh ya memang si
cewek ini atau cowok ini adalah yang bisa fulfill aku, dan dia tuh berusaha keras gimana caranya untuk mendapatkan peluang itu. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? I'm sorry to say, di sini nggak ada harapan ya teman-teman, karena dia di sini sudah mendapatkan apa yang dia mau di luar sana. Jadi kalau kamu bilang apakah dia akan kembali sama kamu, jawabannya dia enggak. Sekalipun dia tidak mendapatkan apapun, dia nggak akan kembali. Dia akan cari orang-orang yang mungkin bisa fulfill keinginan semuanya, mungkin dari hal materi terutama ya, seperti itu. Jadi di sini aku singkirkan dulu. Sekarang kita lihat dari sisi kamunya. Apa yang kamu harus lakukan jika ketemu dengan orang seperti ini, oke? Apa yang kamu harus lakukan jika bertemu dengan situasi seperti ini? Aku melihat di sini memang ada hati yang hancur ya teman-teman. Ada hati yang hancur, ada yang perasaan terluka, mungkin secara finansial juga sudah pernah terluka, secara fisik ya juga mungkin ada yang terluka. Oke. Di sini begini teman-teman. Ada kartu, sini aku inin ya. Ada kartu Three of Sword dan juga Ten of Sword, bahwa memang kamu merasa di sini sakit banget ya. Sakit banget di sini. Udah parah sakitnya sih. Sakitnya udah kayak sampai ke ubun-ubun gitu loh. Kamu tuh benar-benar sedih, kamu benar-benar kecewa, kamu benar-benar sudah banyak menaruh harapan, kamu merasa ditipu, kamu merasa dipermainkan, dikhianati, oke? Kemudian di sini, namun sarannya adalah ya, ketika kamu sakit itu, ya nanti akan ada seseorang itu yang akan muncul gitu loh. Kamu di sini harus lebih kayak bisa mempersiapkan dirimu ya, menunggu seseorang itu. Kamu fokus dalam hal pekerjaan, mungkin dalam hobi atau apapun itu. Kamu harus siap untuk melepaskan masa lalu di sini. Dengan kamu banyak kesibukan, dengan kamu banyak bergaul, banyak teman, kamu bisa menjadi seseorang yang baru begitu. Banyak orang-orang penghiburan di sini. Kamu bisa beli barang yang kamu sukai. Kalau kamu keuangannya bagus, beli barang yang kamu suka, menghiburkan. Kamu bilang, orang kayak gitu mah sudahlah. Atau kalau kamu sudah habis uangnya, kamu kumpulkan kembali uang kamu. Ya, kumpulkan kembali uang kamu. Kamu bekerja, kamu mencari uang, kamu itu lebih fun lagi teman-teman, daripada mikirin masalah cinta gitu loh. Kadang-kadang cinta dan keuangan itu nggak bisa seimbang, tapi harus pilih salah satu. Mau cinta apa mau uang, kayak gitu. Kita butuh uang juga kan. Jadi ketika kamu disakiti orang, ya fokuslah sama keuangan gitu loh. Dengan begitu nanti sendirinya kamu akan lebih peka, kamu akan menjadi orang yang lebih tegas, dan kamu kedepannya gak akan ketemu lagi orang-orang model kayak begini, manfaatin kamu doang, mendominasi, memanfaatkan, ya kan. Kalau keinginannya gak dituruti nanti bisa marah-marah, gak karuan. Uang kamu rekeningnya kosong. Nah, tuh hati-hati. Kamu gak usah khawatir. Dalam waktu dekat, jika kamu sudah melepaskan semua beban-beban kamu dan gak terkungkung sama dia, akan ada orang yang menaruhkan harapan sama kamu. Ya, di sini ada orang yang action langsung datang sama kamu untuk sebagai dewa penolong kamu, sebagai pelipur lara kamu, sebagai orang yang benar-benar, aku bilang, fulfill hidup kamu. Dan kamu akan tak tahan lama sama orang ini. Karena kenapa? Niat dia adalah mau serius. Dia ingin punya family. Dari sisi finansial juga dia akan bagus. Tapi syaratnya kamu harus lebih bisa menerima gitu loh. Bisa menerima, pasrahkan sama Tuhan. Apapun yang terjadi sama kamu dalam hidup kamu, sudahlah. Ini sorry ya teman-teman, aku lagi agak flu jadi agak mampet hidungnya. Sekarang ini adalah suatu happy ending gitu loh, happy ending story. Kalau kamu ketemu dengan orang yang bangsang toksik, yang tiba-tiba ngeblok dan apa, udah biarin. Orang kayak begitu, emosinya tuh kecil ya. Kalau kamu kuat, dia akan semakin nyembah sama kamu, dan jangan kasih dia ruang kembali. Itu malesin kali.
teman-teman, sangat malesin gitu ya. Kalau kamu masih mau berulang sama-sama, charming prince ini nggak akan datang. Perempuan yang kamu idamkan juga nggak akan datang. Oke? Sekarang kita lihat untuk dari oracle-nya ya. Both receiving what you need, progression, arriving, moving on. Nah, kamu harus moving on, jelas di sini. Kamu harus pergi ke arah yang lebih baik, oke? Kemudian di sini ada engagement ring. Ya, nanti kamu akan mendapatkan orang ini dan kamu akan segera ke tahap berikutnya, ya. Ada komitmen serius ke depannya. Congratulations, kalau misalnya memang ada nanti ke depan. Jadi aku nggak usah utang selamat lagi sama kamu. Ada Grim Reaper. Ada suatu hubungan yang berakhir ya. Jadi kalau misalnya sudah ada engagement ring berarti otomatis hubungan dengan dia berakhir. Ya. Kamu harus transformasi menjadi lebih baik, yang aku bilang, bekerja lagi, terus mulai lagi untuk lebih kayak apa ya teman-teman, lebih kayak memotivasi diri kamu supaya oh ya, aku tidak mau lemah, aku tidak mau tidak kuat, aku harus menjadi orang yang lebih baik, aku nggak mau dimanfaatin lagi sama orang. Jangan biarkan rasa sakit itu datang dan masuk ke dalam hati kamu, karena itu bukan hak dia untuk mengontrol kamu gitu loh ya. Ada love call. Nah ini dia ya, kartunya ada love call. Someone express love, message love, thinking of you and letting you know. Nanti ketika kamu sudah selesai dengan dia, akan ada orang yang datang akan kagum sama kamu. Kamu bisa jalan sama dia. Even dia memang bukan dari tipe kamu, tapi kamu lihat hatinya tuh baik, dia akan save your life. Dia akan lebih mapan, lebih maju, lebih beradab. Oke? Kamu harus terima yang baru. Kemudian seduction. Di sini banyak sekali ya, teman-teman. Takutnya ketika kamu sudah sama dia akan datang menggoda kamu lagi. Jadi kamu akan galau-galau lagi. Kalau bisa ini dihindari ya, teman-teman, nggak bagus. Dua lagi ya. Step in the back. Ya. Oke, sama ya. Jadi ini harus ada dipisahkan. Jadi kamu nggak usah terima lagi. Kalau misalnya dia ngeblok kamu itu alhamdulillah, kamu nggak nambah dosa untuk ngeblok orang gitu. Biar aja dia yang dosa ngeblok kamu. Nggak usah khawatir. Satu lagi, kiss. Unconditionally loving, giving, receiving affection, falling in love again. Kuncinya cuma itu. Ketika dia datang sama kamu, orang yang baru, dan voila, kamu akan menjadi orang yang benar-benar 100% sembuh dari namanya toxic relation seperti ini, dan kamu acceptable orang baru, seperti itu. Aku harap terbaik buat kamu untuk yang memilih pile nomor 2. Jangan lupa di like, share, subscribe. Kemudian kalau mau personal reading silakan, aku starting dari 50.000 ya. Thank you. Hai buat kamu yang memilih file terakhir, file lucu ini. Kira-kira kenapa sih si dia itu ngeblok kamu? Terus kamu harus gimana? Kita ambil ya kartunya. Fokus dalam diri, bayangkan si dia yang ngeblok kamu. Shoot. Nah, kita pilih salah satu ya teman-teman. 1, 2, 3, 7 kartu. Ya, ada 7 kartu di sini yang aku sudah buka. Sekarang kita lihat ya. Ada 7 kartu di sini. Jangan terkecoh sama gambarnya, kan gambarnya sangat over cute. Oke.
aku langsung masuk ke pembacaan ya. Ini ada Knight of Cups dan ada Two of Wands. Artinya adalah kenapa ketika dia menghubungi kamu, dia itu memang orang yang ibaratnya penasaran, ya, penasaran. Kemudian dia melihat kamu tuh sebagai masa depannya. Intinya seperti itu. Awalnya seperti itu ya teman-teman. Dia penasaran dan melihat kamu sebagai masa depannya. Kemudian di sini ada namanya Temperance dan the Hierophant. Jadi satunya ini bijak, satunya ini udah kelewat sabar gitu loh. Jadi menurut dia hubungan kalian ini tuh membosankan atau boring. Jujur aja dia boring gitu loh ya. Dia boring, dia merasa tidak ada tantangannya sama kamu. Terlalu sabar, terlalu baik. Harusnya sih memang disyukuri, tapi mungkin dia bukan tipe-tipe orang yang bisa dengan kondisi seperti itu. Kenapa? Karena dia di sini kartunya Knight ya, Knight of Cups gitu loh. Dia orangnya lebih agresif daripada kamu. Ya ternyata mungkin banyak yang nggak nyambung di antara kalian, jadinya terus akhirnya ya dia ngeblok kamu gitu loh. Dia udah nggak ada sabar diri lagi di sini. Dia mengawasi, melihat, dia maunya kamu tuh lebih aktif mungkin ya. Kemudian ketika hal itu memang tidak sesuai dengan keinginan, ya udah dia langsung kayak bom waktu gitu, langsung hilang. Ya, jadinya dia merasakan ini nggak seimbang gitu loh. Dikala pacaran itu kan harusnya ada saling take and give gitu loh. Ini sama-sama take, sama-sama give gitu. Mungkin keseimbangan saking terlalu seimbang. Nah ini tipe-tipe cowok yang nggak bersyukur sebetulnya. Ya, dia mungkin tuh pengen cewek yang lebih sedikit agresif atau cowok yang sedikit agresif ya. Jadi nggak kalem-kalem aja gitu. Kalau misalnya dia nggak mulai, kamu nggak mulai. Jadi kayak diem-dieman, and then he or she felt boring with you. I'm sorry, tapi emang ini kenyataannya seperti itu gitu loh. Satunya terlalu bijak, satunya terlalu sabar. Jadinya mulus jalan tol. Mungkin gak semua orang yang suka seperti itu teman-teman. Harus ada kayak tantangannya. Mungkin dia tipe-tipe orang yang memang suka dengan tantangan seperti itu ya. Jadi di sini dia ngeblok kamu langsung, nggak pakai babi bu. Dia mikirin kayaknya aku nggak bisa lagi deh sama orang kayak gini karena aku boring gitu. Ada the Emperor, and then dia kan kalau ada Emperor yang kartu aslinya tuh dia pegang bom, ya kan? Jadi tiba-tiba langsung hilang aja gitu, puff, melenyapkan diri atau membakar diri sendiri. Ya, apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Di sini dia sepertinya mencari orang baru, ya. Dia dengan sibuk dengan kan ini ada Page of Wands ya, berarti dia tuh nggak pakai lama gitu loh, nggak pakai lama, dalam hitungan minggu mungkin dia sudah bergerak lagi ke arah yang lain. Oke. Terus ini ada Four of Cups ya. Kemungkinannya apakah dia menghubungi kamu lagi? Enggak gitu, karena dari gambarnya dilihat ya di sini itu perasaannya sudah komplit mungkin dengan orang yang baru gitu teman-teman. Jadi kalau dibilang apakah dia akan kembali, jawabannya enggak ya. I'm sorry to say. Kenapa? Dia di sini sudah pergi dengan yang lain ya. Dia di sini perlahan ya, itu udah meninggalkan kamu juga. Dan di sini dia fokus dengan yang depan mata seperti itu. I'm sorry to say ya teman-teman, tapi jangan ada marah atau perasaan gak enak gitu. Dia cuma merasa mungkin bukan kamu yang salah, mungkin dia nggak tepat buat kamu, even kamu merasa dia itu adalah orang yang pengayom atau dia adalah orang yang bijak, wisdom, tapi kadang-kadang orang tuh punya fantasi yang lain gitu loh. Nggak semuanya kelihatannya kalem, nggak taunya begitu juga kelakuannya, tiba-tiba dia langsung ngilang aja gitu, nggak tanggung jawab ya. Di sini ada perasaan yang hancur berkeping-keping dari kamu, dan ada Wheel of Fortune. Kamu mengharapkan dia itu selalu kembali sama kamu ya, sekalipun kamu hancur, kamu masih mengharapkan adanya peluang untuk dia bisa kembali sama kamu. Di sini ada The Moon.
Kamu sangat galau teman-teman pikirannya. Galau tak menentu, mikirin dia siang malam sampai nggak makan. Ada King of Pentacles di sini, ya, yang mengakibatkan kamu itu misalnya udah galau jadi galak gitu loh. Jadi kamu lebih kayak apa ya? Kayak udah saking nggak percaya cinta gitu loh. Jadi males pacaran. Jadi males gitu loh. Jadi males namanya hahihu hahiho nanti ditinggal lagi gini. Ada perasaan kecewa gitu loh. Kamu merasa di sini ada ego. Loh, aku itu kayaknya udah bener deh. Aku tuh kayaknya udah paling baik deh. Kok aku tiba-tiba diginiin? Ya itu alasannya. Karena kamu terlalu baik. Klise ya alasannya. Jadi dia boring, intinya gitu. Orangnya kaku. Di sini disarankan, ya, disarankan kamu di sini lebih self love ya. Kamu lebih harus mencintai. Kalau misal kamu tidak ada pacar, kamu sayangilah keluarga kamu. Oke, karena dengan cinta itu cinta kamu ke keluarga nanti akan mendatangkan kebahagiaan yang lain. Kalau misalnya kamu memang udah sayang sama diri kamu sendiri, kamu jaga hati kamu curahkan ke keluarga kamu, orang terdekat kamu, ya. Nggak perlu sama pacar, kalau misal belum punya, itu nggak perlu. Jadi, bukan berarti jomblo itu nggak enak. Jomblo itu lebih banyak waktu yang bisa kamu lakukan untuk melakukan perubahan diri. Contoh cari duit, contoh namanya bergaul lagi, temuin. Gimana caranya kamu ngelupain dia? Jangan sampai siang malam dia tuh tidak ingat kamu di sini. Gitu loh. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Dikala kamu sudah feel complete semuanya, kamu siap untuk mendapatkan cinta baru. Bahkan mungkin ada orang yang akan datang sama kamu. Tapi itu menunggu prosesnya ya teman-teman. Nggak bisa langsung instan. Harus sesuai dengan proses. Ini sih kalau aku lihat-lihat sih mungkin sekitar bisa hitungan minggu sih. 10 minggu ke depan, 10 hari, pokoknya berbau 10, nggak bisa instan. Ya. Jadi kamu di sini harus bisa lebih kayak bersiap karena nanti akan ada orang yang akan datang sama kamu. Itu suddenly. Ketika dia sudah tahu bahwa kamu memang membutuhkan seseorang yang ready buat dia, yang lebih bisa apa ya teman-teman, lebih bisa mengetahui bahwa kamu tidak membosankan, kamu tuh punya style sendiri gitu loh, dan kamu bukan tipe-tipe orang yang enakan gitu loh. Misalnya enak nggak ya kalau misalnya tiba-tiba aku ini, kamu gak tipe-tipe orang yang nggak enakan sebetulnya. Makanya cowok pertama ini atau cewek pertama ini tuh memandang kamu tuh membosankan gitu, padahal mungkin tidak sebetulnya, cuman kamu tidak tahu how to express your love, itu aja intinya. Kamu nggak tahu, kamu sih belajar banyak sih, dan itu membutuhkan waktu ya teman-teman, nggak bisa langsung instan gitu aja. Sayang kalau misalnya nggak punya pasangan ya sayang, cuman kalau pasangannya seperti ini gimana ya teman-teman. Dan di sini ada aku kan buka 7 juga untuk oracle-nya sebagai hasil akhir. Perpisahan ya, soalnya masa depan juga nggak cerah dan dia juga merasa tidak ada perkembangan sama kamu. Itu wajar, adalah perpisahan. Ada Hammer, ada rebuilding, harus ada persisten. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa mengubah kembali hidup kamu. Misalnya ada bangunan roboh di sini, ada the tower moment, itu kamu build up kembali menjadi sebuah kamu yang baru, menjadi sebuah perasaan kamu yang komplit, perasaan kamu yang benar-benar happy. Dan kamu tuh harus ada proses, nggak bisa instan ya teman-teman. Perasaan hancur itu nggak bisa berlarut-larut, harus semangat. Pilih orang yang sehat ya, pilih cinta yang sehat. Jangan kamu pilih orang yang angin-anginan kayak begini, nantinya sakit hati lagi ya. Lebih banyak self love. Kalau kamu sudah merasa fulfill dengan self love kamu, care dengan diri kamu, maka kamu bisa lihat orang itu cinta sama kamu apa enggak. Kayak gitu. Kemudian the karmic relationship. Nah, kamu sama dia, ya. Di sini mungkin ada karmik. Karmiknya apa? Ya, dia diem-diem menghanyutkan, dia diem-diem. Mungkin aja dia juga sudah dengan orang lain. Ya, kita nggak ada yang tahu.
Ya kan? Karena dia begitu cepat meninggalkan kamu tanpa kabar, tanpa berita. Ya, di sini dia cepat loh melihat masa depan. Bahkan mungkin dia sudah ada pandangan lain. Bisa jadi ini karmic relationship. Kuncinya letting go and loving you. Tinggalkan dia dan cinta diri kamu sendiri. Harus ada perubahan yang cepat. Gak boleh lama-lama juga. Maksudnya gini, bukan aku minta kamu buru-buru, tapi build up dulu motivasi dalam diri kamu. Kalau misalnya diri kamu gak ada motivasi, gak akan ada perubahan. Ya, transformasi itu penting loh teman-teman. Penting banget transformasi. Kalau kamu udah tahu namanya rasanya transformasi, wah gila, kamu tuh udah kayak orang baru keluar dari penjara, bebas menghirup udara pagi. Serius, itu enak banget. Aku udah pernah ngerasain kayak gini. Nih, ya, kamu nggak cukup untuk langsung jatuh cinta. Kamu harus fokus, kamu harus ada namanya pemikiran sendiri. Jangan stalking lagi dia, jangan ambil pusing, ya. Dia mau ngapain, kamu fokusnya nggak boleh kendor. Udah tutup, blok juga dia, ya, supaya dia nggak bisa balik sama kamu lagi. Dan aku nggak lihat dia akan kembali sama kamu, jadi just stop, gitu. Jangan sampai fokusnya tuh terpecah, nggak baik. Satu lagi aku ambil ya. Nah, kamu lihat foto kamu, kalau misalkan belum punya pacar, ya, atau mungkin kamu punya pacar yang nyakitin kamu, ya mungkin ada kalanya ini kan adalah bentuk karma. Mungkin karena kamu nyakitin dia, atau kamu pernah menyakiti teman kamu lihatlah masa-masa kalian bersama, ya kan? Kamu lihat lagi, mungkin kalau nggak di foto dalam pikiran kamu, oke, aku mungkin mau baikan sebatas silaturahmi. Ada kalanya kita tuh bisa, kenapa kita disakitin orang, terkadang kita nyakitin orang. Kenapa kita diomongin orang, ya berarti kita ngomongin orang. Udah gitu aja, simple, gitu loh. Dan kalau bisa sih keluar dari situasi yang kayak gini. Oke, teman-temanku, untuk yang milih PL3, jangan lupa di like, share, subscribe, dan kalau mau namanya Perswari